Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian sehat selalu ya. Bertemu lagi bersama Ibu Ade Mertalia Utami pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang perdagangan internasional ya. Setelah membahas materi ini, kalian dapat mampu menentukan ciri-ciri perdagangan internasional. Yang kedua, mampu menentukan faktor yang mempengaruhi terjadinya perdagangan internasional. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi manfaat serta hambatan perdagangan internasional. Setiap negara di dunia memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda. Salah satu contohnya adalah negara Thailand, merupakan salah satu negara penghasil beras terbesar. Negara ini bisa memproduksi 22,2 metrik ton beras, tetapi mereka memerlukan sumber daya alam yang lain seperti bahan bakar mineral dan minyak. Indonesia merupakan negara penghasil mineral minyak, tetapi negara Indonesia dalam memproduksi beras belum cukup memenuhi kebutuhan di dalam negerinya sendiri. Nah, perbedaan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia dan Thailand menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Terjadi kesepakatan yaitu kegiatan ekspor dan impor. Indonesia mengekspor minyak sedangkan negara Thailand mengekspor beras ke Indonesia. Aktivitas perdagangan internasional ada dua. Yang pertama yaitu kegiatan ekspor dan juga kegiatan impor. Ada yang tahu kegiatan ekspor dan impor itu apa? Ekspor adalah kegiatan mengirim atau menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Negara pelaku ekspor disebut eksportir. Impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri ke dalam negeri. Negara pelaku impor itu sendiri disebut importir. Pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan proses pertukaran barang dan jasa antara dua orang atau lebih dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Apa saja ya ciri-ciri perdagangan internasional? Ciri-ciri perdagangan internasional yang pertama adalah melibatkan dua atau lebih negara. Yang kedua, menggunakan mata uang asing atau valuta asing. Yang ketiga, adanya perbedaan sistem ekonomi dan kebijakan antar negara. Yang keempat, memerlukan transportasi dan distribusi antar negara. Lalu, apa saja ya faktor pendorong perdagangan internasional? Faktor pendorong perdagangan internasional yang pertama, perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, perbedaan budaya suatu bangsa. Yang kelima, perbedaan lain yang mempengaruhi perdagangan internasional seperti harga barang, perbedaan upah dan biaya produksi, serta perbedaan selera. Lalu apa saja ya manfaat perdagangan internasional? Manfaat perdagangan internasional yang pertama yaitu memperoleh keuntungan atau laba. Yang kedua, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Yang ketiga, menjalin persahabatan antar negara. Yang keempat, transfer teknologi modern. Yang kelima, memperluas lapangan kerja. Yang keenam, mendorong kegiatan produksi. Lalu apa saja ya hambatan perdagangan internasional?
Harga barang luar negeri lebih murah dibandingkan di dalam negeri. Mengapa ya harga barang luar negeri lebih murah dibandingkan di dalam negeri? Ada beberapa negara yang menganut politik dumping. Politik dumping itu sendiri adalah kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Tujuannya yaitu meningkatkan devisa negara. Yang kedua yaitu bea masuk yang tinggi. Hambatan yang ketiga yaitu kebijakan proteksi. Kebijakan proteksi adalah kebijakan untuk melindungi produk dalam negeri dan persaingan produk-produk impor dengan cara membatasi arus impor. Hambatan yang keempat yaitu kebijakan kuota. Kebijakan kuota adalah kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor barang dari suatu negara. Yang kelima, pertentangan politik. Dan yang terakhir yaitu peperangan. Terima kasih. Itulah materi tentang perdagangan internasional. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.